Baik, selamat malam dan selamat datang kepada para peserta dan audiens yang sudah hadir pada diskusi isu terkini mengenai analisis sistem satu atap Mahkamah Agung, mengembalikan share responsibility system pada manajemen hakim, upaya check and balances kekuasaan kehakiman. Latar belakang mengapa ada diskusi ini, Indonesia, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi evolusi dalam struktur organisasi Mahkamah Agung yang mencakup pergeseran menuju konsep sistem satu atap. Sistem ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan bagian dalam Mahkamah Agung menjadi satu kesatuan terpadu. Meskipun tujuan dari sistem satu atap ini mungkin adalah untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan independensi dalam sistem peradilan, ada kebutuhan untuk mengkaji dampaknya terhadap prinsip-prinsip check and balances, terutama dalam konteks kekuasaan kehakiman. Pertanyaan dasar muncul terkait dengan tanggung jawab Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut sebagai MA. Seiring dengan implementasi sistem satu atap, MA selain mengurusi peradilan mengenai manajemen hakim. Perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip check and balances memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, terutama di dalam lembaga kehakiman yang harus independen. Dalam konteks ini, analisis sistem satu atap Mahkamah Agung menjadi penting untuk menilai sejauh mana perubahan ini dapat mempengaruhi efektivitas check and balances dalam menjaga kekuasaan kehakiman yang adil dan independen. Oleh karena itu, sudah hadir para narasumber yang konkret yang akan menjelaskan dan memaparkan terkait sistem satu atap Mahkamah Agung, mengembalikan share responsibility system, check and balances kekuasaan kehakiman. Dan di sini sudah hadir Saudara Rafli. Oleh karena itu, kepada Saudara Rafli, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator kesempatannya. Ini menjadi hasil dari pemikiran reformasi penegakan hukum di Indonesia yang dimulai seiring dengan datangnya era reformasi pada tahun 1948, 1990. Nah, penegasan kemerdekaan kehakiman itu diatur dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini menjadi dasar terbentuknya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, disebutkan juga dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kendali atas organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya. Nah, kebijakan ini yang disebut sebagai sistem satu atap. Ini tuh mencakup semua aspek peradilan, termasuk teknis yudisial, serta organisasi, administrasi, dan keuangan. Nah, setelah kita mengetahui nih, apa itu pengertian dari sistem satu atap, jadi tujuan dari sistem satu atap ini adalah untuk memberikan hakim lebih banyak kemandirian dalam menjatuhkan. Ini mencakup kelembagaan itu sebagai tokoh sentral dalam peradilan. Nah, meskipun demikian, masih ada kekhawatiran ya untuk saat ini bahwa independensi ini dapat disalahgunakan beberapa pihak seperti Mahfud MD. Beliau tendensinya untuk kepentingan pribadi yang mana ini dapat merugikan keadilan. Nah, kita masuk ke kekhawatiran nih. Kekhawatiran apa sih? Kekhawatiran tentang monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung bukan tanpa dasar. Meskipun penyatuan atap ini bertujuan untuk meningkatkan independensi, tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ada risiko penyalahgunaan. Terlebih lagi, kurangnya regulasi yang mencakup transaksi setelah adanya implementasi sistem satu atap menambah kompleksitas situasi. Sebagai respon terhadap kelemahan dari sistem satu atap ini, pemerintah mempertimbangkan perubahan yang lebih komprehensif, pembatasan kewenangan MA,
paduan yang lebih jelas, dan mekanisme check and balances yang lebih kuat perlu diperkenalkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas juga penting untuk mewujudkan sistem satu atap yang efektif. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait dengan teori check and balances. Boleh slide-nya, operator? Nah, teori check and balances ini menjadi sangat relevan dalam pembahasan kita kali ini. Pembagian kekuasaan yang jelas antar lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mekanisme pengawasan yang saling mengimbangi dapat mencegah adanya penyalahgunaan. Prinsip ini harus diintegrasikan dengan baik dalam sistem satu atap untuk menjaga demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan keadilan. Dengan demikian, sementara sistem satu atap agung memberikan kesempatan untuk meningkatkan independensi peradilan, perlunya perhatian khusus terhadap pengaturan, pengawasan, dan pembatasan kewenangan untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin moderator, sekian saja penjelasan dari saya. Boleh dilanjut. Baik, terima kasih Saudara Rafli atas pemaparannya mengenai teori ini yang sangat komprehensif. Selanjutnya kami akan mengundang narasumber Saudara Alvin Alihimawan. Kepada Saudara Alvin, waktu dan layar kami persilahkan. Saudara Alvin. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai dari share responsibility system tersendiri. Nah, saya mulai dari basis teori share responsibility system. Nah, apa sih yang dimaksud dari share responsibility system? Ini merujuk pada konsep pembagian peran dan tanggung jawab antara organ negara dan publik dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang seimbang dan efektif. Konsep ini dianggap penting dalam manajemen dan rekrutmen hakim. Oke, jadi intinya share responsibility system ini membagi kewenangan, kewajiban. Dalam hal ini Mahkamah Agung dan KY di dalam manajemen hakim, khususnya rekrutmen hakim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan yang seimbang dan efektif. Atau tadi yang udah dibahas sama Rafli atau saudara Rafli sebelumnya, yaitu check and balances, prinsip check and balances. Nah, namun konsep ini tuh menjadi perdebatan. Jadi sebenarnya share responsibility system ini sudah kita terapkan, tetapi semenjak pasca reformasi ini hilang semenjak disahkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di tahun 2004 yang menganut sistem one group system, sehingga seluruh urusan baik itu yang sifat yudisial, anggaran, dan administratif penuh dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, dengan tujuan adalah untuk menjaga independensi peradilan. Tetapi di lain sisi, hal tersebut justru berpotensi terjadinya abuse of power yang tadi juga sudah disampaikan oleh Rafli. Sehingga share responsibility system ini menjadi perlu. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah urgensi untuk menghidupkan kembali share responsibility system dalam manajemen hakim. Nah, seperti yang kita ketahui, usulan yang tadi saya dan Rafli usulkan terkait permasalahan manajemen hakim yang sekarang hanya satu gitu di Mahkamah Agung yang berpotensi untuk dimonopoli, akhirnya kita perlu dalam ketatanegaraan kita, ya kita kan menganut ya distribution of power atau separation of power, di mana adanya pemisahan kekuasaan dan kontrol antar lembaga sehingga tidak terjadi abuse of power. Nah, di dalam hal ini, di dalam manajemen kehakiman, share responsibility itu ada dalam yang kami usulkan ada di dalam rekrutmen hakim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas peradilan. Sudah banyak negara yang menerapkan responsibility system ini. Banyak negara civil law seperti Prancis, Jerman, dan berhasil menyelenggarakan share responsibility system. Tetapi Indonesia termasuk
ya di internal Mahkamah Agung banyak hakim agung yang menolak hal tersebut karena MA menilai sistem peradilan satu atap yang meletakkan semua urusan organisasi teknis, yudisial, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan MA itu lebih sesuai. Nah, lalu apa sih urgensinya dari penerapan share responsibility system? Ya sebagai alternatif yang menjadi penting untuk kita perhatikan, menjadi perhatian kita. Nah, share responsibility system adalah manajemen hakim bersandar pada teori check and balances antara lembaga dalam rangka mewujudkan akuntabilitas peradilan. Di banyak negara konsep tersebut banyak diperlakukan, tetapi di Indonesia justru menuai resistensi. Selanjutnya adalah implikasi jika Indonesia menerapkan kembali share responsibility system. Ini masih bersifat hipotesis. Yang pertama adalah akuntabilitas yang meningkat. Kenapa akuntabilitas ini dapat meningkat? Karena dengan adanya share responsibility, keterlibatan KY dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam manajemen hakim. KY sebagai lembaga pengawas independen dapat memastikan bahwa proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan penilaian profesi hakim dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar etika dan integritas. Lalu yang kedua, mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien. Dengan pemberian tanggung jawab antara MA dan KY, tugas-tugas terkait manajemen hakim dapat diatasi secara lebih efisien. KY dapat fokus pada aspek-aspek administratif, pengawasan, dan penilaian etika, sementara MA tetap fokus pada aspek-aspek teknis judisial. Nah, pemisahan tugas ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, mengarah pada peningkatan kinerja dan fokus yang lebih baik dari masing-masing lembaga. Lalu, apalagi implikasi positif yang mungkin terjadi jika dilaksanakannya atau diterapkannya kembali share responsibility system. Yang ketiga adalah meningkatnya kualitas rekrutmen dan pengawasan hakim. Dengan keterlibatan KY dalam rekrutmen hakim, serta pengawasan terhadap penilaian dan promosi dapat dijamin bahwa hakim yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Meningkatnya kualitas hakim dapat berkontribusi pada peningkatan kredibilitas sistem peradilan dan memastikan bahwa para hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan adil dan profesional. Lalu yang keempat, check and balances. Untuk mempertahankan independensi peradilan, meskipun ada keterlibatan KY, implementasi share responsibility system dapat dirancang dengan cermat untuk menjaga independensi peradilan. Check and balances antara MA dan KY dapat menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap menghormati otonomi peradilan. Adanya mekanisme check and balances dapat menjaga independensi peradilan sambil memastikan bahwa tindakan lembaga peradilan dapat tetap sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. Itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi kita kali ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Alvin atas pemaparan materinya. Melihat masih ada waktu terkait diskusi isu terkini, barangkali dari audiens ingin menanyakan terkait apa yang menjadi diskusi kali ini. Mungkin kepada saudara ataupun saudari penanggap, apakah ada yang ingin Bung Alvin, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. mungkin bisa langsung jawab saya, Oke. Saudara Alvin. Bukan pada sejarahnya, ya pada sejarahnya negara share responsibility system ini pernah diupayakan akhirnya untuk diterapkan kembali melalui rancangan undang-undang jabatan hakim. Diusulkan oleh siapa? Diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tapi sampai saat ini rancangan undang-undang tersebut itu belum disahkan. Sehingga tadi bagaimana cara mekanismenya jelas. Mekanisme penerapan share responsibility system, kita sebagai negara civil law di mana ya mengedepankan asas legalitas, maka yang pertama adalah
ya menetapkan peraturan perundang-undangan akhirnya untuk melegalkan tentang share responsibility system itu. Itu adalah langkah pertama. Akhirnya apa? Yang bisa kita lakukan adalah ya mendorong lembaga legislatif untuk mengesahkan rancangan undang-undang jabatan hakim. Begitu Saudara Dimas. Baik, terima kasih Bung Alvin atas jawabannya, sangat menjelaskan sekali. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Dimas dan juga Saudara Alvin atas pertanyaan dan jawabannya yang sangat komprehensif. Mungkin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan sekaligus penutup pada sesi diskusi kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada Saudara Alvin, Saudara Rafli, dan juga kepada para audiens. Di sini ada Saudara Dimas, Saudara Fadil, Saudara Noval, Saudara Amanda, dan juga Saudara Revitra. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih lagi mengenai hal ini ataupun terkait isu-isu hukum lainnya. Mungkin itu saja dari diskusi malam ini. Terima kasih banyak teman-teman semua dan saya persilahkan kepada teman-teman untuk bisa meninggalkan Zoom ruangan. Terima kasih.